Okay. And now we continue to the next example about solution of a minimization model. Bagaimana kita mencari solusi dari sebuah model yang meminimumkan. Jadi fungsi optimumnya bukan lagi maximize tapi minimize. Oke. Nah, ada sebuah contoh problemnya adalah diet problem. Jadi tentang ini ya. Ozark Farm uses at least 800 pounds of special feed daily. Jadi LB ini satuan pounds ya, berat 1 pound gitu. LB ya, dalam Inggris biasanya memakai itu pound. Peternakan farm Ozark menggunakan paling sedikit 800 pound special feed daily. Pakan khusus untuk peternakan tersebut, at least paling sedikit gitu ya, 800 pound. The special feed is a mixture of corn and soybean meal with the following composition. Jadi peternakan Ozark ini menggunakan 800 pound spesial pakan khusus setiap harinya. Pakan khusus, pakan itu tahu ya, pakan ternak, makanan ternak gitu. Pakan tersebut dibuat dari campuran antara jagung dan soybean meal. Apa di ujung lidah nih soybean meal ya, cari di internet ya. Soybean meal gitu ya, kedelai. Nah, with the following composition. Nah, ini komposisinya. Pound per pound of feedstuff. Feedstuffnya itu terbuat dari 2 bahan campuran antara jagung dan kedelai meal ini. Lalu di dalam diet problem tersebut, dalam pakan itu harus ada protein dan unsur fibernya. Nah, ini biayanya untuk dolar untuk setiap poundnya. The dietary requirements of the special feed are at least 30% protein and at most 5% fiber. The goal is to determine the daily minimum cost feed mix. Bukan coffee mix ya. Cost feed mix. Jadi ada informasi ini, lalu ada syarat ini ya, requirement-nya, bahwa pakan khusus tersebut at least 30% protein dan paling banyak 5% fiber. Nah, tujuan fungsi objektifnya nanti adalah meminimumkan biaya untuk pakan ini. Lihat lagi, pahami tabel ini. Karena langkah pertama nanti kita ingin menentukan variabel ya. Mendefinisikan variabel yang akan dicari, lalu menentukan fungsi objektif, dan menentukan constraint-nya, restriction-nya. Nah, restriction itu kita dapatkan dari informasi di tabel ini dan juga informasi yang ada di bawah ini. Juga ada di sini. Kalau dalam penulisan internasional ya, berbahasa Inggris, maka 0 di depan titik itu tidak disebut. Jadi jangan aneh pula dengan ini. Ini titik ini adalah koma, artinya ini 0,09. Ini 0,02 seperti itu ya. Nah, kira-kira variabel X1, X2-nya mana? Ada yang bisa tebak enggak kira-kira? Ya? Nah, coba kita lihat. The decision variables of the model are, ya betul. X1-nya itu adalah banyak pound dari jagung pada daily mix itu. Pakan campuran khusus tadi. X2-nya adalah banyaknya soybean meal yang dipakai dalam daily mix tersebut. Berarti yang ini ya. Yang ini. Ini X1, ini X2. Nah, untuk protein, untuk fiber, bagaimana kira-kira? The objective function is to minimize the total daily cost in dollars of the feed mix. That is, minimize Z sama dengan 0,3 X1
ditambah 0,9x2. Dari mana datangnya ini? Nah, dari sini. Nah, cost kan, biaya katanya ya. Kita ingin, objektifnya adalah meminimumkan cost. Nah, cost-nya itu berarti untuk X1, cost-nya itu adalah 0,30 dolar per pound. Untuk X2 adalah 90 dolar per pound. Nah, berapa pound? Kan itu dia. Berapa pound yang mau diproduksi, yang mau dipakai gitu. Berarti berapa biayanya per pound nanti? Berarti berapa biaya semua? Berarti per pound ini dikali banyaknya berapa pound yang dipakai. Maka kita ingin meminimumkannya. Artinya nanti ini berapa poundnya itu dikali dengan ini. Ditambah ini berapa poundnya itu dikali dengan ini. Nah, kita tahu tadi ini adalah X1, ini adalah X2. Maka fungsi Z kita adalah 0,3 kali X1 ditambah 0,9 kali X2. Nah, ini dia. 0,3 kali X1 tambah 0,9 kali X2. Tarik nafas dulu. Lihat lagi ini. Pertama, ada permasalahan. Kita ingin mencari variabelnya. Ini variabelnya, X1, X2. Fungsi objektifnya adalah minimum cost fit mix. Yang ini artinya, biaya untuk corn itu setiap poundnya adalah 30. Yang ini artinya 0,3 gitu ya, sorry. 0,3 dolar. Ini 0,9. Maka banyaknya biayanya berarti kan X1 kali ini, X2 kali ini. Itulah dia fungsi Z-nya. Kemudian kita ingin menentukan constraint-nya lagi. The constraint represent the daily amount of the mix and the dietary requirement. The daily amount of the mix ini yang di tabel, the dietary requirements-nya juga yang informasi di bawah tabel tersebut. Peternakan Ozark ini membutuhkan at least 800 pound pakan itu setiap hari. Nah, maka constraint-nya ini, dia butuh 800 pound at least, paling sedikit gitu ya. Berarti lebih dari itu kan? Kalau at least paling sedikit, jumlah pakan campuran tadi itu X1 X2 adalah sebanyak 800 pound beratnya. Jadi kalau sudah dicampur dia 800 pound paling sedikit. Berarti lebih dari itu boleh. Itu yang pertama. The amount of protein included in X1 pound of corn and X2 pound of soybean meal is 0,9x1 tambah 0,6x2 pound. This quantity should equal at least 30% of the total feed mix X1 tambah X2 pound, yaitu 0,09x1 tambah 0,6x2 itu katanya kuantitinya itu adalah sama atau paling sedikit. Berarti besar sama ya, paling sedikit, at least ya, paling sedikit, atau lebih dari boleh. 30% itu sama dengan 0,3 kan? Of the total mix. The total mix berarti X1 tambah X2. Pak, dari mana ini Pak? Nah, dari sini. Dari soal kita tadi, lihat ini. The dietary requirements of the special feed are at least 30% protein dan at most 5% fiber. Ini protein itu kan terbuat dari campurannya adalah di dalam corn itu dia ambil berarti 0,09x1 ditambah 0,6x2. Itu untuk protein. Katanya untuk protein ini 30% protein itu 30% dari total gitu ya. Dan kalau yang fiber berarti ini 0,02x1 ditambah 0,06x2 at most 5%. Nah, kita lihat.
Sorry, ini dia ya. The amount of protein included in X1 pound of corn and X2 pound of soybean meal adalah 0,9 X1, ini corn tadi, jagung, 0,6 X2. Ini adalah soybean ya. Nah, jumlahnya ini, amount-nya itu at least 30% dari total feed mix. Sama halnya untuk yang fiber berarti 0,02 X1 tambah 0,06 X2 at most, paling banyak. Jadi paling banyak cuma 0,5 dari total. Tidak boleh lebih, kurang boleh. Angka ini dari mana? Ini dari tabel. Lihat tabel. Nah, jadi di screenshot, dicatat dulu tabelnya tadi, atau kan Bapak sudah berikan PDF-nya ya. Buka PDF-nya, lalu lihat ini. Nah, the constraints are simplified by moving the terms in X1 and X2 to the left-hand side of each inequality. Jadi, kemudian constraint tadi, batasan-batasan tadi yang sudah kita buat tadi itu, kita simplifikasi, kita sederhanakan caranya, variabel-variabel terms X1, X2-nya itu dipindahkan ke kiri, sehingga tinggal konstanta saja di sebelah kanan. Maka, complete model kita adalah minimize Z. Ini fungsi objektif, subject to. Constraint-nya yang pertama ini, bahwasanya jumlah pakan tersebut adalah 800 pon, paling sedikit setiap hari. Lalu yang ini dari constraint yang kedua, lalu yang ini constraint yang ketiga. Constraint yang keempat ini selalu ya non-negatif. Dia X1 dan X2 itu harus positif. 0 atau lebih dari 0. Tidak bisa negatif. Nah, ini sudah lengkap model kita. Berarti kita sudah memindahkan, mentransform problem dalam soal cerita tadi ke model matematika. Nah, tinggal kita menyelesaikannya. Dengan cara apa? Kali ini kita akan menyelesaikan dengan metode grafik. Bagaimana caranya? Ya, kita buat sumbu X1, kita buat sumbu X2. Untuk yang ini, berarti daerahnya adalah kuadran 1. X1 positif, X2 juga positif. Daerah kuadran 1. Nah, kita bahas satu persatu. Ketika X-nya 0, maka X2-nya 800. Ketika X2 0, maka X1-nya 800. Berarti titiknya adalah 0,800 dan 800,0. Hubungkan kedua titik itu. Sama halnya dengan yang ini. Cari dua buah titik. Ini juga cari dua buah titik. Maka kita akan mendapatkan 1 garis, 2 garis, 3 garis. Dan 2 buah sumbu. Nah, mari kita lihat. Ini dia. Ini X2 sumbunya. Karena dia positif, maka daerahnya ke sini. Lalu X1 positif, berarti daerahnya ke atas. Jadi yang diarsir pertama adalah ini. Ya, lalu ke atas. Terus kita buat tadi yang mana? Nih, 800,0 dan 0,800. Kita hubungkan. Ini garis pertama. Lalu kita ambil lagi garis berikutnya. Berapa? Nah, tinggal digambar ya. Nah, ini. Kita gambarkan garis yang ini. Bagaimana caranya, Pak? Ya, misalkan X1 0, berapa X2-nya? Lalu kalau X2 0, berapa X1-nya? Gitu. Nah, kita akan dapatkan 2 titik nanti. Gambar 2.3 provides the graphical solution of the model. The second and third constraint pass through the origin. Thus, unlike the ready mix model of example 2 sebelumnya, the determination of the feasible half spaces of these two constraints requires using a reference point other than 0,0. Jadi kalau kita lihat di gambar, ini garis pertama sudah kita buat ya. Lalu garis kedua dan garis ketiga, terbalik mana ya? Mana yang mana yang kedua, mana yang ketiga? Yang penting ada 2 constraint lagi kan? Cuma ada 3 garis kata Bapak tadi. Garis pertama, garis kedua, garis 3. Nah, sesuaikan.
0,21 X ini garis mana ini? Nah, berarti garis 2 ya. Berarti yang ini. Constraint kedua. Ini adalah constraint kedua, garis kedua. Ini adalah constraint ketiga. Constraint keempat ini dia. Nah, X1 besar 0, X2 besar 0. Untuk menentukan daerah arsiran, untuk garis pertama, ini ya, apakah daerahnya di bawah garis ini atau di atas garis, kita bisa pakai 0,0, masukkan ke sini. X-nya 0, Y-nya 0, berarti 0 itu apakah besar dari 800? Tidak. Maka daerah di bawah garis ini tidak termasuk. Yang termasuk adalah daerah di atasnya. Di atasnya. Nah, ya. Terus kita cek garis yang kedua. Karena dia melalui titik 0,0, maka tidak mungkin 0,0 kita masukkan ke sini. Kita ambil sebuah garis sembarang yang ada di antara daerah sini atau daerah sini. Ini kan garisnya ini. Apakah daerah yang di sini diambil atau daerah ini? Kita misalkan, kita ambil titik apa yang mudah? 0,100 misalnya. 100,0. Nih, 100,0 misalnya ya. Maka X1-nya 100, X2-nya 0. Mari kita masukkan. 100 ini 0. 100 kali 0,21 adalah 21. Apakah 21 kecil dari 0? Tidak. Maka daerah di bawah garis ini, yang Bapak tunjuk ini, tidak dimasukkan. Yang masuk adalah daerah atasnya. Ini dia daerah atasnya. Gitu ya. Daerah atasnya. Sudah dua ya yang beririsan. Ini dari sini. Berarti tadi yang ini masuk berdasarkan garis 1, tapi karena tidak masuk berdasarkan garis kedua, maka ini tidak diarsir. Ini yang diarsir. Nah, kita tentukan lagi apakah ini masuk atau tidak. Kita lihat garis yang ketiga. Karena melalui titik 0,0, maka tidak bisa juga ini diuji. Ambil garis titik lain yang apakah di daerah sini atau di daerah sini. Nah, kita misalkan 0,100 lagi. 0,100. X1-nya 0, X2-nya 100. X1-nya 0, X2-nya 100. Dapat min 1. Apakah min 1 besar dari 0? Salah. Maka daerah ini tidak diarsir. Diarsirlah daerah yang ini. Semua gitu ya. Nah, karena dia sudah beririsan, coba lihat. Ini berdasarkan garis 3 masuk, tapi berdasarkan garis 1 tidak masuk. Maka dia tidak terarsir. Maka yang berhimpitan cuma di daerah ini. Maka inilah dia space ya, solution space, daerah hasilnya. Bisa menentukan daerah hasil? Harus bisa. Nah, setelah menentukan daerah hasil, tentu kita determine mana yang maksimum gitu ya. The model minimizes the value of the objective function by reducing z in the direction shown in figure 2.3. The optimum solution is the intersection of the two lines. Nah, jadi pertama, untuk mencari mana yang minimum itu ya kita buat pemisalan untuk garis ini, garis selidik ini. Fungsi z kita misalkan berapa maunya fungsi z itu. Ya. Misalnya kita ambil yang di sini ya, berpotongan dengan ini. 0 sama 1500. Berarti X1-nya 0, X2-nya 1500. Berapa itu? 1500 kali ini gitu ya. Dapatlah dia di titik ini. Buat garis ini ya. Dengan bagaimana? Ya dimisalkan Z-nya berapa, lalu ambil titik. Jadi Z-nya dimisalkan berapa gitu. Lalu ambil, kan udah dapat Z nih, berarti ambil salah satu titik 0, maka titik berikutnya berapa gitu. Ambil titik lain lalu hubungkan. Nah, karena dia decrease, minimize, maka dia ke bawah. Buat garis-garis sejajar ya, berarti kemiringannya sama kan? Geser dia ke bawah sampai dia menemukan satu titik saja. Nah, artinya nanti titik inilah yang akan menjadi titik minimum. Ya, kan nggak ada lagi nanti di bawah ini. Kalau kita ambil garis sejajar, inilah dia titik terakhir yang berpotongan dengan garis ini nanti. Maka di titik inilah dia terjadi optimum. Optimum yang bagaimana? Yang minimize, gitu ya. Kita lihat titik ini perpotongan dari apa? Dari garis 1 dengan garis 2.
Maka persamaan garis 1 dan garis 2 lah yang kita olah. Sehingga kita dapatkan X1-nya berapa, X2-nya berapa, dan dimasukkan ke dalam fungsi ini. Dapatlah Z. Nah, coba lakukan perhitungannya ya di catatan Anda. Sehingga solusinya adalah ini ya, perpotongan X1 tambah X2 sama dengan 800 dan ini. Lalu karena ada dua garis ya, dua persamaan dua variabel, tentu bisa diselesaikan X1 X2-nya berapa. Ketika dapat X1 X2-nya, ini dia. Ya, tinggal dimasukkan ke dalam Z. Nah, dapatlah hasilnya. Perhitungan ini tidak Bapak jelaskan karena ya simple ya. Dua variabel X1 X2, dua persamaan. Dapat X1, dapat X2, masukkan ke Z. Itulah dia fungsi optimumnya. Biaya minimum, optimum ada dua, maksimum dan minimum. Berarti ini biaya minimum per day-nya adalah $437,64. Oke, cukup panjang pembahasan kita. Semoga bisa memahami dengan baik. Jangan hanya ditonton, apalagi kayak mendengarkan musik, dimasukkan headset ke telinga gitu ya. Lalu duduk-duduk ataupun bersantai-santai melihatnya gitu. Tidak seperti itu pembelajarannya. Ambil PDF-nya, dengarkan video ini, tonton video ini, catat di buku Anda. Selamat mengerjakan tugas. Tugas harus dikumpul. Kalau tidak dikumpul, maka 0 nilainya. Semakin cepat mengumpul, semakin tinggi poinnya. Terlambat mengumpul, tidak apa-apa, tapi poinnya rendah. Yang tidak boleh adalah tidak mengumpul. Oke? Selamat belajar. Jika ada yang didiskusikan, silahkan ke forum diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.